228 dan pasal 229. Disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam tata tertib itu dijelaskan dapat dilakukan evaluasi, itu 228A secara berkala. Jadi bukan mencopot ya pada akhirnya bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot, bukan DPR RI yang mencopot. Revisi tatip itu kan hanya berlaku internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR. Dan yang saya bingung kan ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mencaci A, si B pimpinan, padahal itu revisi tatip itu hanya untuk melengkapi hal yang sudah dituangkan dalam tatip dalam fungsi pengawasan DPR, dan itu kan bukan undang-undangan ya. Pengawasan itu keliru kalau diterjemahkan seperti itu. Sebenarnya ada perdebatan panjang soal pengawasan. Bahkan definisi yang ada di dalam Undang-Undang MD3 sekarang itu menurut saya juga tidak pas gitu. Ketika menerjemahkan bahwa pengawasan itu adalah pengawasan dalam rangka menjalankan undang-undang. Nah, tapi paling tidak kalau seperti yang saya bilang di awal, kalau DPR mau membuat kewenangan itu, maka tidak mungkin melalui tatip. Ya, setidaknya itu harus diterjemahkan melalui undang-undang. Nah, itu pun tidak mungkin membuat undang-undang seperti itu kalau bertentangan, bisa mengancam yang namanya kekuasaan kehakiman, bisa mengancam independensi lembaga negara independen, dan bisa kemudian ikut campur ke dalam banyak hal. Halo, selamat malam pemirsa. Revisi tatip DPR menjadi kejutan terbaru para wakil rakyat di Senayan. Diketok palu dengan kilat membuat publik khawatir jangan-jangan ada motif perluasan kekuasaan dengan dibentuknya dalil penguatan pengawasan. Apa jaminan evaluasi dan rekomendasi berdasarkan kebenaran bukan menjadi alat gebuk DPR? Muluskan kepentingan. Langsung akan kita bahas pemirsa bersama saya Afida Malik. Inilah top issue tatip baru DPR antara mengawasi atau ambisi menguasai. Dan pemirsa sudah hadir 4 narasumber yang akan membantu saya. Kita akan mengulas lebih jauh membahas soal tema pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Karsayuda. Mas Rifki, halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir Mas Rifki. Lalu kemudian hadir juga pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Prof. Juanda, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada peneliti dari Formapi, Bang Lusius Karus. Halo Bang Lusius Karus, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengundang. Ini narasumbernya lagi pada grogi atau gimana nih? Lalu kemudian ada Mas Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, langsung saja saya mau bahas karena mungkin juga durasi yang terbatas. Mas Rifki, ini kenapa sih seakan-akan ada beda tipis nih antara penambahan kewenangan kekuasaan, pengawasan maksud saya, dengan ada banyak juga ini kenapa ada intervensi dari legislatif ke lembaga yang lain, ada eksekutif dan juga yudikatif? Normal aja saya kira. Satu, landasan berpikirnya adalah memperkuat checks and balances antar lembaga kekuasaan. Dan kita tahu konstitusi mengamanahkan kepada DPR, salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Hiruk pikuk dan dialektika publik yang mengatakan bahwa pasal 228 A ayat 1 dan 2 Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan tata tertib DPR itu bisa sampai mengamputasi, mencopot, memberhentikan. Itu salah? Nggak ada di normanya. Oh. Jadi saya juga bingung dari mana kemudian kecurigaannya asumsi munculnya dari itu mana? Muncul ya. Nah itu satu. Yang kedua, dalam banyak kasus, saya kebetulan sudah masuk periode kedua di DPR ini.
kita diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah pejabat negara, terutama mereka yang berasal dari lembaga-lembaga negara independen, the auxiliary body of state kalau teorinya Profesor Juanda ini, yang kemudian setelah dilakukan uji kepatutan kelayakan, kita pilih, kita paripurnakan, lalu di SK-kan dilantik oleh Presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Proses kemitraan checks and balances itu sangat sulit dilakukan untuk masuk sampai pada hal-hal yang sangat substantif terkait dengan satu, misalnya ada penyimpangan kinerja, penyimpangan perilaku yang bersangkutan, dan seterusnya melalui forum-forum yang ada seperti rapat dengar pendapat maupun rapat kerja antar alat kelengkapan DPR dengan lembaga-lembaga negara yang kami maksud. Nah, karena itu menurut pandangan saya, pasal 228A ayat 1 dan ayat 2 yang memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan evaluasi secara berkala bagi setiap pejabat negara yang sebelumnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dan disahkan melalui paripurna DPR, itu adalah bagian untuk menegaskan efektivitas kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR sama sekali tidak bermaksud untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, apalagi menjadi alat intervensi. Oke. Kalau kemudian tadi sempat disampaikan apakah ini check and balance yang berjalan lalu kemudian sesuai dengan konstitusi, Prof. Juanda, saya mau tanya, apakah Anda setuju bahwa ini masih dalam lingkup check and balance antar lembaga dan bahkan sesuai dengan konstitusi, Prof. Juanda? Ya, saya kira begini ya, memang kita mengenal beberapa lembaga negara. Dalam konteks ini, konstitusi sudah menjelaskan secara tegas, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Nah, oleh karena itu, saya tidak akan menolak, dan bahkan saya setuju kalau memang DPR ini untuk memperkuat fungsi pengawasan. Tetapi di luar sana, tapi Bung Riki tadi sudah bilang, tidak pernah ingin mengintimidasi, mencopot. Ketentuan normanya nggak ada. Ya, tapi pertanyaan saya, yang dimaksud evaluasi itu bagaimana ya? Sejauh mana? Sejauh mana? Kan ada rekomendasi juga, Prof. Ya, evaluasi kan berarti ada penilaian. Nah, ini yang jadi hal kita dan rakyat banyak di luar sana tuh, Bung Riki ya, bahwa ketentuan ayat 1-nya melakukan evaluasi secara berkala oleh komisi yang bersangkutan. Hasilnya ayat 2 diserahkan kepada pimpinan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang jadi persoalan. Terus kalau diserahkan pimpinan untuk apa? Penilaiannya ini apakah penilaian dalam konteks dia efektif, dia mengikat apa tidak nanti ketika misalnya dianggap bahwa yang bersangkutan jelek atau kurang baguslah penilaian dari DPR, apakah nanti berujung pada pengusulan? Saya kira kalau pemerintahan memang tidak punya hak mereka mengusulkan misalnya atau penggantian misalnya, seperti misalnya dulu pernah hakim konstitusi Hakim MK Aswanto terjadi kan? Ini contohnya. Nah, kemudian di tengah jalan tanpa diketahui, ini mohon maaf ya, itu terjadi proses penggantian. Bahkan sebenarnya waktu itu saya kaget. Loh, kapan ini? Kalaupun dibuka di depan publik, mungkin banyak pakar hukum tata negara mau ikut itu. Nah, itu contoh-contoh yang saya kira perlu kita waspadai dari apa yang dilakukan oleh DPR ini. Oke, banyak yang bertanya juga nih, tatipnya kan sifatnya internal ke DPR, kok dampaknya malah jadi ke non-DPR? Bang Lusius punya catatan apa soal ini? Setuju nggak dengan yang disampaikan oleh Bang Riki bahwa ini nggak ada, ini memang pengawasan saja yang diperkuat seperti juga dikatakan oleh Bang Dasko? Iya, saya kira sudah banyak pasal terkait fungsi pengawasan DPR di tatip itu gitu ya. Pertanyaan kan kenapa muncul pasal baru lagi gitu ya untuk meningkatkan fungsi pengawasan, dan ini ditujukan bukan kepada lembaga, bukan kepada kinerja lembaga, tapi terhadap pejabat yang menjabat di lembaga-lembaga yang seleksi prosesnya itu fit and proper testnya dilakukan oleh DPR. Betul. Iya. Jadi saya kira di situ soalnya gitu ya, pasal ini terlalu tidak jelas gitu ya. Heran kenapa kemudian ini bisa dibahas begitu cepat dan disahkan gitu ya. Padahal pasal ini jadi tanggung gitu ya. Komisi misalnya memberikan rekomendasi, disampaikan ke pimpinan, lalu pimpinan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pertanyaan, mana mekanismenya?
Oke. Mekanisme apa yang kemudian sudah tersedia yang memungkinkan evaluasi ini kemudian bisa dieksekusi. Justru karena tidak jelas mekanismenya itu, DPR dengan kekuasaan yang besar bisa melakukan banyak hal gitu ya. Contohnya? Apalagi setelah kemudian misalnya pimpinan DPR membawanya ke paripurna gitu ya. Lalu paripurna sepakat atau mayoritas mengatakan oke, ikutin rekomendasi yang disampaikan oleh komisi, dan karena di sana evaluasinya mengatakan pejabat ini buruk, lalu udahlah diberhentikan saja. Keputusan paripurna ini tinggal kemudian dieksekusi gitu ya. Dan ini yang saya kira mekanisme ini bayangan saya saja gitu ya, melihat kuasa besar DPR gitu ya. Karena semua keputusan besar di DPR itu dihasilkan di paripurna, dan apa yang dihasilkan oleh paripurna kemudian itu mengikat gitu ya. Sudah dijelaskan juga di pasal 228A itu. Jadi saya kira sih DPR terlalu tanggung bikin pasal, dan karena itu membuat kita kemudian berpikir sebenarnya ada apa sih? Apa sih yang membuat DPR tiba-tiba bermimpi satu hari bisa membahas revisi tatip ini Bisa dengan intervensi. pasal yang tanggung? Gitu Oke, ya. baik. Kita kasih kesempatan Mas Rifki dulu. Bagaimana menjawab kemudian anggaplah kekhawatiran yang publik yang diwakilkan Prof. Jona juga Bang Lusius, bahwa ada apa sih? Ya kalau saya sebagai Kilat ketua, gitu kalau saya modelnya. sebagai ketua Komisi 2, saya ingin membuktikan bahwa kinerja Komisi 2 itu dalam rangka melakukan penguatan peran dan fungsi seluruh mitra kerja Komisi 2. Kalau ada penyimpangan terkait dengan kinerja, bahkan perilaku mereka yang dulu di fit and proper di Komisi 2, kami lakukan evaluasi. Dan saya kira kami sudah melakukan evaluasi terhadap DKPP kemarin. Kami lakukan dengan tertutup. Kenapa? Karena kami ingin menjaga harkat dan martabat mereka. Bahwa secara material banyak sekali keluhan terkait dengan DKPP. Bung Ray Rangkuti juga saya kira nanti bisa memberikan input terkait itu. Tidak ada SOP misalnya terkait dengan penanganan pengaduan. Ada perkara yang sudah lama diadukan, tidak disidangkan. Ada yang baru masuk tiba-tiba disidangkan. Ada kemudian keinginan dan pengakuan oleh 1-2 komisioner yang mengatakan bahwa mereka sengaja mendahulukan seluruh aduan yang bersamaan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi agar putusannya itu bisa kemudian menjadi bagian dari penguatan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Yang kerap kali dalam proses material itu Afi, itu bertentangan dengan hukum. Ambil contoh misalnya. Ada calon wali kota, dia menang, lalu kemudian ada aduan ke DKPP, dibilang KPU-nya meloloskan yang bersangkutan karena menggunakan ijazah palsu. Padahal Pak, pidananya belum ada bukti apapun. Proses di MK sedang berjalan. 3 komisioner KPU-nya diberhentikan. Menurut pandangan saya, tidak etis rasanya kalau kemudian proses pidananya belum selesai, MK belum selesai, ini maju. Saya sepakat bahwa hukuman etik harus dilakukan. Tapi momentumnya kapan dan bagaimana cara menegakkan hukuman etik itu menjadi penting terhadap lembaga etik. Yang terakhir, dalam kasus DKPP, ini biar kita nggak berdebat jauh. DKPP kita masih itu, banyak yang bisa diperdebatkan. Silakan selesaikan dulu. DKPP itu macam MK, walaupun nggak ada tulisannya final and binding. Masalahnya bedanya satu, kalau MK ada Mahkamah Kehormatan MK. Kalau kita nggak sepakat dengan perilaku 9 hakim MK. Di DKPP, Bung Ray Rangkuti belum kita jadikan Mahkamah Kehormatan DKPP. Nggak ada mekanisme kalau kita ingin kemudian Kenapa jadi kemudian itu menjadi kewenangan ditarik oleh Komisi 2 untuk menjadi sekarang aku komisi nanya itu? Afi, ke siapa lagi? Kita mengadu kepada Allah atau hanya kepada, mohon maaf, kita harus clearkan yang materialnya dulu. Kalau yang prosedur kita bisa berdebat, apalagi sesuatu yang belum terjadi. Kan kita repot kalau berdebat kepada sesuatu yang belum terjadi. Iya, tapi lebih repot kalau udah kejadian loh. Ini udah berkali-kali, soalnya banyak banget yang kejadian. Saya sudah melakukan, tiba-tiba Afi, kami sudah melakukannya. Dan saya kira boleh dilihat secara objektif apa yang kami lakukan ini. Jadi saya kira asumsi publik yang terlalu berlebihan terkait ini, saya mohon maaf, saya termasuk orang yang berpikir bahwa pasal ini bisa digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan, bukan untuk mengintimidasi atau mengintervensi. Baik, saya kira mungkin soalnya itu ketika kemudian ini jadi evaluasi orang per orang gitu ya. Jadi nanti bisa jatuh kepada target, suka dan tidak suka. Target gitu ya. tertentu bisa jadi seperti itu. Padahal DPR atau Komisi 2 misalnya punya ruang untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh DKPP melalui rapat kerja misalnya gitu ya.
Baik, saya harus jeda. Saya juga minta tanggapan dari Bang Rey yang dari tadi sudah tertawa. Kita lanjutkan, apakah kemudian memang ini sebuah bentuk pengawasan, penguatan pengawasan hanya itu saja, tidak melebar ke wilayah politik atau ada intervensi politik lainnya dalam lembaga yudikatif dan eksekutif. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, kemudian ada pembelaan dari Mas Kiri sebagai Ketua Komisi 2 bahwa nggak ada, ini justru bagian dari perpanjangan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Tapi juga sebentar, kayaknya nggak semudah itu kemudian rakyat percaya. Ada intervensi, ada bahkan kemudian melihat ada pihak-pihak yang menjadi target tertentu dengan adanya tatip DPR yang baru ini. Bagaimana Bang Rey melihatnya? Ya, kalau bahasa yang agak ringan sedikit, karena DPR-nya malas ini ngawasin pemerintah, jadi ujung-ujungnya ke lembaga gitu loh Pak. DPR-nya itu kan semuanya bersama dengan pemerintah. Udah saling merangkul gitu. Jadi tinggal satu lagi nih. Nggak ada yang ngawasin pagar bambu, nggak ada yang ngawasin soal efisiensi, ya kan, nggak ada yang ngawasin soal MBG macam-macam, supaya kelihatan kerja, awasi lembaga-lembaga deh gitu. Jadi diarahkannya ke sana gitu loh. Tapi kan bikin pro dan kontra ya kan, bikin sensasi lagi. Bang Rey percaya nggak bahwa ini memang penambahan pengawasan, tidak perlu dicurigai tendensi dari revisi penambahan ini? Kewenangan, karena kewenangan mereka itu kan cuma 3, ya kan, anggaran, pengawasan, dan juga legislasi. Iya. Pengawasan yang dimaksud itu ya berujuk ke undang-undang besarnya itu kepada pemerintah, bukan kepada lembaga-lembaga yang pemerintah lain. kan, gitu. Itu yang dimaksud gitu. Iya. Apalagi kalau kita baca tadi redaksi dari bunyi pasal itu. Iya. Misalnya kan akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme yang berlaku di DPR itu kalau DPR mengatakan pemerintah loh ya, melakukan tindakan katakanlah yang tidak sesuai dengan undang-undang, mereka menggunakan 2 hak yang lain atau 2 kewenangan yang lain, interpelasi atau satu lagi angket. Ya. Itu artinya merujuk ke pemakzulan. Iya. Kalau mekanisme itu dilakukan, Iya. itu artinya Ketua MK, anggota MK, KPU, DKPP itu akan nanti maju ke meja pengangketan gitu loh. Jadi ada satu alat lagi, tools dari DPR. Ada 2 minimal yang bisa dilakukan. Kan disebutkan di redaksi itu kan dilalui dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme di DPR itu begitu. Kalau kita mengatakan, you melanggar undang-undang loh. Iya. Kita angket nih, kalau enggak kita interpelasi nih. Iya. Setelah interpelasi, hak menyatakan pendapat. Iya. Kalau hak menyatakan pendapat, ya anggap angkat. Kan itu mekanisme di DPR kan. Nah, enggak kebayang sama kita. Misalnya ya, ketua DKPP, ketua MK gitu ya, KPU macam-macam itu. Lalu diangket dan setelah diangket kemudian DPR melakukan menyatakan pendapat. Di mana itu? Kalau kemudian contoh yang diberikan oleh Mbak, Saya mau tanya dulu, di mana di dunia ini DPR menggunakan hak menyatakan pendapat pada lembaga negara gitu loh. Bukan kepada eksekutif. Iya, Nah, harusnya satu. tidak. Iya makanya satu, ya misalnya nih. Oke, kami munculkan lagi ya. Kami munculkan lagi. Nah ini nih. Nah ini lembaga-lembaganya. Ada BI, BPKH. Jadi gini aja nih. Jadi nanti DPR akan memanggil gubernur BI dan sebagainya itu. Contohnya? Mereka tidak puas. Lalu dipergunakan hak interpelasi. Nggak puas. Lalu hak menyatakan pendapat. Dan setelah itu mereka mengatakan, you diberhentikan. Itu mekanisme di DPR. Kan sifatnya rekomendasi, jawabannya kan adalah itu. Nggak ada ujungnya pencopotan. Ya, bahasa mau mereka sebut bahasa, coba kembali ke teks undang-undangnya tadi itu. Oke, kami putarkan, silakan. Ya, kita tunggu ya. Coba kembali ke teks tatipnya. Oke, sambil kami siapkan, Bang Rey, teksnya revisinya. Di situ, setelah pasal 228A ayat 1, ayat 2-nya itu, putusan itu bersifat mengikat. Kata mengikat itu penting. Oke, ini ayat 2-nya. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kata mengikat itu nggak bisa disebut rekomendasi. Jadi sudah tinggal eksekusi. Kalau kata mengikat itu hubungannya dengan putusan. Iya. Putusan hakim ya mengikat. Putusan pengadilan mengikat, putusan DPR mengikat. Mengikat itu kan daya laku ya. Iya makanya. Begitu, kan? Jadi bahasa yang lain itu artinya orang tidak boleh keluar dari
putusan itu. Dan Baik. Kalimat redaksi mengikat ini hanya Ya. berlaku untuk lembaga-lembaga di luar yang disebut dengan eksekutif. Sementara presidennya pun mereka tidak Mengatakan mengatakan ini. Iya, mereka tidak mengatakan bahwa putusan mereka itu bersifat mengikat. Kenapa? Baik. Karena semua produk putusan di luar ketentuan legislasi itu politik. Karena yang namanya politik nggak ada yang disebut dengan mengikat Ya. dan sebagainya. Nah, yang lebih unik nanti misalnya begini, kalau DPR selalu manggil hendak melakukan hak menyatakan pendapat sebagaimana yang sudah di sini ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya. Mekanismenya itu tuh. Ya. Nah, si ketua Baik. BI, Ya. Kapolri, Ya. kepala BIN, presiden perintahkan untuk tidak datang. Ya. Lalu yang mereka angket itu siapa? Siapa? Oke, baik. Mas Riki silahkan menjawab mungkin tadi menanggapi statement dari Bang Rey. Apakah bisa skenarionya sampai sejauh itu? Kita bisa berdebat soal apa yang dimaksud dengan mekanisme yang berlaku. Dan ya kan? mengikatnya itu yang... Ya. Oh iya, kalau mengikat begini Afi, bunyi evaluasi itu kan beragam. Ada evaluasi terkait dengan kinerja, ada evaluasi terkait dengan personal-personal ya, yang kemudian dulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Saya kira rasional aja kok. Dulu kita lakukan uji kepatutan dan kelayakan, Ya. kita nyatakan lulus. Ya. Lalu begitu mereka menjabat dilakukan evaluasi, norma-norma aja, nggak ada masalah terkait dengan itu. Nah, dan kalau kita baca seluruh ketentuan undang-undang ya, terkait dengan jabatan pejabat publik, terutama mereka yang berasal dari komisi-komisi negara independen itu disebutkan bahwa mereka dapat dilakukan pergantian antar waktu. Misalnya, saya tidak mengarah ke situ. Salah satu alasannya adalah selain misalnya meninggal dunia, berhalangan tetap, ya, melakukan misalnya pelanggaran terhadap pidana, Ya. ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, DPR itu pada wilayah hanya melakukan evaluasi. Lalu siapa yang kemudian menindaklanjuti ini? Ya kita ikuti berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga Hasil atau badan yang tadi kita sebutkan. Ada undang-undang BI, ada undang-undang KPK dan seterusnya. Saya menyatakan ya, karena di Tatip tidak ada, saya menyatakan yang berhak kemudian untuk menindaklanjuti hasil evaluasi DPR setelah kami laporkan ke pimpinan DPR. Itu adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena begitu kami dulu paripurnakan, kami serahkan kepada presiden, presiden mengangkat dan presiden mengambil sumpah sebagai kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Jadi mekanisme yang dulunya dilalui fit and proper paripurna presiden, sekarang evaluasi, sampaikan ke pimpinan Sampaikan kemudian presiden. Semudah itu. Saya mau tanya Bung Rifki. Silakan. Kami mendengar informasi ya yang bersiliweran, makanya saya mau tanyakan, benar gak salah satu rekomendasi dari Komisi 2 terhadap DKPP itu adalah penonaktifan? tidak ada. Oh tidak ada, tidak ada penonaktifan terhadap komisioner DKPP. Isi laporan kami kepada pimpinan hanya evaluasi terkait dua hal, institusi dan evaluasi terhadap orang per orang terkait apa yang kami tanyakan dan apa yang mereka klarifikasi. Di luar itu tidak ada. Jadi belum ada usulan untuk penonaktifan. Tidak ada rekomendasi yang seperti itu. Oke, baik, clear. Saya kembali ke Prof. Ini menarik segini, Ya, gimana? nanti bisa ditambahkan ya, gini. Misalnya nih kita kasih contoh nih MK. MK itu kan sumbernya 3. Dari kehakiman, Ya. dari DPR dan pemerintah. Ini yang mau disasar evaluasinya siapa? Dari yang mana? Dari 3 ini. Sebab dari MA itu kan nggak di fit and proper test DPR kan? Betul. Yang dari presiden kan nggak di fit and proper Hanya test. dari DPR Hanya saja? yang dari DPR. Jadi mereka bisa mengevaluasi 2 atau 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yang lainnya nggak bisa. Dalam satu lembaga tuh. Kan unik. Jadi campur tangan dalam satu lembaga Nggak, ada nanti bisa dijawab oleh Prof. ada Dijawab bisa oleh campur Prof. tangan 2 atau 3 hakim MK yang fit and proper test melalui DPR Iya, gitu kan? Yang melalui DPR itu kan hanya sebagian. Iya. Sebagiannya kan langsung melalui Dari utusan MA dan MA, juga pemerintah. Utusan pemerintah. Nah sekarang kalau mereka menggunakan pasal ini, yang mau dievaluasi itu dari hakim-hakim MK ini siapa? Ya tentu dari DPR. Asumsinya yang dipilih oleh DPR. Iya. Loh, kok hakim yang lain nggak bisa? Iya, jadi aneh kan? Oke, ada perbedaan. Nanti Prof yang jawab. Baik, supaya nggak terlalu tinggi nih, Prof ya. Bagaimana melihat? Apakah kemudian kalau tadi sempat statement dari Bang Rey
melihat ayat 2 soal mengikat, soal kemudian dievaluasi, mekanisme yang berlaku, bagaimana menjelaskan bahwa apapun proses yang dilakukan nanti oleh komisi-komisi menggunakan revisi tatip yang baru ini tidak seperti yang dikhawatirkan Bang Rey dan juga Bang Lusius? Iya, saya kira begini, itu udah jelas ya. Pertama perlu dipahami substansi dari tatip itu kan internal. Iya. Internal. Iya. Dia adalah prosedur giving namanya ya. Nah, internal sesungguhnya substansi internal itu tidak berlaku keluar. Ini tatip. Tetapi efek dari tatip ini yang jadi unik ini berlaku mengikat keluar ini. Ya. Non DPR ya, non DPR berlaku Iya, non DPR. Nah, Iya, padahal tatipnya tatip DPR. Nah, dalam nih. konteks ilmu perundang-undangan sebenarnya ini mengacu tidak kepada undang-undang Susduk MPR DPR. Ya. Di situ mengatur soal tugas wewenang DPR. Mengacu tidak? Atau ini memperluas dari kewenangan yang ada dalam undang-undang? Kalau ini memperluas secara hukum tata negara, ya, ini adalah batal demi hukum ini. Tidak boleh. Di dalam pasal 234 ya Susduk MPR DPR itu jelas dikatakan bahwa tata tertib itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya apakah begini sesuai tidak? Kalau tidak sesuai ini Batal. demi hukum. Contohnya Hakim MK yang tadi disampaikan oleh Bang Rey. Lalu bagaimana posisinya? Nah, makanya- Harusnya kan semua Hakim MK sejajar. Makanya Jadi ada kalau 2-3 yang bisa kemudian bisa dievaluasi. dipanggil gitu. Kalau mau konsisten berarti tidak bisa ranah MK. presiden tidak bisa punya kewenangan, disentuh. tidak bisa Evaluasi. dievaluasi. Nah, mungkin memang kawan-kawan DPR ini sudah konsisten. Yang memang mereka bisa evaluasi, yang mereka fit and proper test. Iya. Nah, selesai. Pertanyaan yang Bung Rey tadi saya kira tidak perlu dijawab secara ini. Berjelas jawabannya bahwa yang di fit Hanya anggota Mahkamah Komisioner Hakim Mahkamah MK Konstitusi yang berasal dari DPR. yang bisa Yang lain tidak. Kan aneh gitu Sementara loh. Hakim MK kan 9 Tapi gitu loh tidak hanya maksudnya Bang sampai di Rey. situ, Mbak Iya. Afi. Tidak sampai yang menjadi persoalan secara hukum tata negara, apakah substansi seperti ini dimungkinkan dalam prinsip negara hukum kita? Ya. Iya. Itu yang jadi harus dijawab. Dicari. Kalau ini misalnya boleh, ya, fungsi pengawasan ini dalam bentuk secara mengawasi pejabat bukan lembaganya, saya kira ini perlu memang perlu dievaluasi ini tata tertib ini. Sebab begini, dalam konteks yang saya pahami bahwa ini adalah pengawasan ini kepada lembaga, Bukan personil atau tidak perorangan. person. ya. Walaupun memang kita paham ya bahwa fungsi dari mekanisme mengangkat atau menunjuk, memilih pejabat negara melalui. Mohon maaf, Prof. Kalau kita baca redaksi itu tadi, itu bukan Nggak lembaga, ada. orang. Karena istilah yang mereka pergunakan di situ calon. Iya, ini kita jelaskan dulu Ya. bahwa kalau lembaga negara tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau itu person dalam pejabat negara, Betul. ini yang perlu dipertanyakan. Oke. Apakah memang memiliki itu, walaupun argumentasi kawan-kawan di DPR itu, karena kami dulu kan memilih fit and proper. Oleh karena itu kami juga berhak menilai, mengevaluasi. Yang sudah kami fit and Ya. proper-kan itu. Menurut saya Kinerja. sampai pada kata Titik itu. evaluasi, kalau menurut saya tidak ada masalah. Tapi kalau mengikat, nah ini mengikat Oke. ini yang jadi masalah sampai Oke, baik. Soal mengikat kita bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Bang Lusius, saya minta tanggapan Anda soal mengikat atau tidak. Kalau mungkin Bang Rifki bilang, loh, memang bahasanya seperti itu dalam tatip, dalam undang-undang bahasanya seperti itu. Apa kekhawatiran yang berlebihan jangan-jangan suara-suara publik ini mengenai tatip yang baru direvisi ini? Ya, saya kira hampir semua rapat kerja DPR dengan mitra kerjanya itu berhasil dengan pembuatan kesimpulan. Kesimpulan itu berisi rekomendasi dan rekomendasi mengikat juga di Undang-Undang MD3 disebut gitu ya. Dan DPR selalu menekankan itu. Rekomendasi yang mereka bikin harus dijalankan oleh pemerintah. Tapi ini kan terkait dengan kebijakan gitu ya. Yang kita kritik dari penambahan pasal 228A ini seperti yang disebutkan oleh Bung Rey tadi ini tidak menyasar kebijakan. Ini tidak menyasar lembaga dengan kinerjanya. Tapi ini menyasar orang-orang. Jadi seolah-olah DPR ini karena tidak bisa menjangkau kebijakan atau keputusan dari lembaga negara itu, mereka menggunakan celah
mengintimidasi atau menekan para pejabat di lembaga itu untuk memastikan keputusan yang dibikin oleh lembaga itu sejalan dengan yang diinginkan oleh lewat DPR. mana intimidasinya atau transaksi politik? Ya lewat para pejabat tadi itu. Dengan evaluasi ini DPR ingin dalam tanda petik mengendalikan gitu ya para pejabat seperti misalnya di MK, di MA atau di DKPP gitu ya. Rekomendasi yang sifatnya mengikat ini yang kemudian yang ditujukan kepada orang per orang di lembaga itu yang kemudian jadi pintu masuk DPR bisa mengendalikan keputusan dari lembaga. Dalam artian itu. semua harus nurut apa kata DPR. Betul, semua sederhana sih begitu, fit and proper test oleh DPR harus nurut karena mereka yang membuat mereka menduduki jabatan itu. Betul, dan itu yang sempat muncul saat DPR atau Komisi 3 memberhentikan salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ya kan alasannya tidak ada alasan yang mendasar yang mereka sebutkan. Mereka cuma bilang gimana kita yang milih ini orang dia nggak sibuk menjaga kita di MK. Ya? Iya. Jadi sesederhana itu saja. Coba bayangkan nanti begitu banyak pejabat lembaga negara ini akhirnya harus membuat keputusan di bawah tekanan itu, ya. Dan itu pun akhirnya hakim punya MK fungsi, itu benar-benar diganti loh. Betul, padahal fungsi DPR itu fungsi pengawasan itu cukup punya ruang untuk memastikan banyak kebijakan yang dilakukan oleh lembaga itu bisa dikritisi, diawasi oleh DPR. Gitu ya. Masalahnya DPR selama ini memilih untuk menjadi mandul dengan fungsi pengawasan itu. Ya. Kan memang awal mulanya itu kan dari situ sehingga peraturan ini dibuat kan. Kasus Aswanto. Jadi ada prakteknya dulu. Baru kemudian diperbaiki. Iya, baru dibikinkan aturannya. Nah, cuma saya mau tanya ini, Bung Rifki ya. Waktu Komisi 2 mengundang DKPP itu atas nama undangan terhadap lembaga atau orang per orang? Pimpinan DKPP. Pimpinan DKPP. Ya. Sebagai person pimpinan DKPP ya, Bung Rey silahkan maknai. Ya bang saya kan repotnya di situ. Karena gimana Bang Rey? Ini kan disebut itu tadi calon, calon itu person kan. Jadi nggak bisa mereka diundang atas nama lembaga. Harus diundangnya sebagai personal. Orang per orang. Dan tapi kan pimpinan DKPP juga bisa diartikan juga mengundang lembaga yang pemimpin. Kan jadi begini, Vi. Sebetulnya perdebatan kita malam ini dua arena, dua area ya. Satu material. Saya kira kalau materi tadi hampir semua kita di sini sepakat bahwa pengawasan checks and balances antar lembaga negara harus dilakukan. Ya. Itu sepakat. Yang kita berdebat ini asas formilnya aja, prosedurnya. Bagaimana caranya seperti apa, lalu kemudian nanti implikasinya seperti apa. Bahkan kalau Prof ya, itu bahkan bicara mulai dari hulunya, produk hukumnya secara formil layak atau tidak. Jadi kalau saya ingin menarik ini pada yang substantif dan saya kira kami sudah melakukan ya, dan yang lain belum ngapa-ngapain, belum melakukan. Kekhawatiran itu bagus untuk kemudian juga menjaga DPR agar seluruh kekhawatiran, seluruh asumsi bahwa ini akan terjadi arogansi, intimidasi dan seterusnya itu tidak terjadi. Jadi saya kira masuk ke sini ya. Gimana? Kenapa saya mau tanya ini detil-detil? Karena yang Anda sebut substansi itu dibangun berdasarkan redaksi ini. Itu yang semua katakan. Dan itu satu. Yang kedua, tidak bisa juga dalam berbangsa bernegara ini, tujuannya yang penting. Caranya kita bisa buat dua. Kalau itu sepakat. Itu makanya, kalau kan yang disebut saling ngawasi itu kan tujuan kan. Tapi mekanismenya apa? Pakai yang beginian kah atau tidak? Nah jadi ini nggak bisa diabaikan. Karena ini menentukan desain keseluruhan tata cara bernegara yang demokratik itu. Karena pada dasarnya negara demokratik itu selain substansi dia juga cara main kan. Kalau itu sepakat. Tapi bahwa yang kedua, tapi juga dihargai bahwa putusan politik DPR untuk memperkuat peran pengawasannya dengan mekanisme seperti itu, saya kira biarkan beri waktu dulu kepada DPR untuk kemudian apakah kami akan menggunakan tatip ini atau tatip ini sebagai sebuah perisai atau tidak? Gitu. Ini baru digunakan masalah Komisi 2. Kita bukan itu, masalah kita nggak tahu seperti yang disebut oleh Prof. Ini kita cantolin kemana? Nggak ditemukan di pasalnya di Susduk gitu loh kira-kira. Apakah kita akan membuat aturan yang revisi sendiri, lahir sendiri? Nah, iya, cantolan ini kemana? Nah, Bang Rey, saya sih sebetulnya kalau Prof itu kan datang yang makro ke mikro. Iya. Kalau saya datang yang mikro ini, saya baru lihat makronya. Yang ini nih, yang gini-gini nih ya, baru kita ke atasnya nih. Lalu kalau udah begini nih mau diapain gitu loh? Kita mau buat apa bentuk dari desain
legislasi itu. Dan lebih penting lagi, Prof, setahu saya ya, kewenangan mereka untuk melakukan fit and proper test itu bukan kewenangan atributif, itu kewenangan delegatif. Yang meminta mereka melakukan fit and proper test ke anggota penyelenggara pemilu bukanlah undang-undang Susduk, tapi undang-undang penyelenggara pemilu. Pun juga Kapolri, pun juga komisioner KPK, macam-macam, itu semuanya adalah undang-undang yang bersifat delegatif. Artinya apa? Mestinya kalau mereka mau mengembangkan ini harus diatur dulu di undang-undang yang asalnya. Yang tidak bisa langsung loncat ke sini. Tentu bisa. Dalam mentara di undang-undang asalnya itu misalnya hanya 3 faktor yang mengakibatkan seseorang itu dapat diberhentikan. 1, ya memang karena meninggal dunia. 2, ya karena mengundurkan diri. Dan yang ketiga melanggar aturan. Nah sekarang kalau tidak ada faktor itu, hanya faktor karena DPR mengatakan bahwa kinerja you tidak bagus, oleh karena itu kami tindak lanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Yang berlaku ini kita masih berbeda pendapat lagi tadi. Karena menurut Bung Rifki itu berlaku di lembaga itu. Kan kira-kira gitu. Sementara bayangan saya berlaku di DPR itu gitu. Nah, persoalannya adalah lagi-lagi nih, bagaimana orang dibentuk berdasarkan undang-undang tiba-tiba diberhentikan berdasarkan undang yang lain. Tatip. Prof, tolong bisa dibumikan kira-kira kekhawatirannya ini apakah terlalu berlebihan atau tidak. Satu sisi Bang Rifki katakan iya sebentar, berikan waktu dulu untuk melihat, tapi sepertinya dengan banyak cerita yang kemarin kekhawatiran bahkan kecurigaan publiknya sudah terbentuk gitu. Bagaimana bagaimana melihatnya? Iya, saya kan selalu mengedepankan, tadi kan sudah saya mulai dan itu udah jelas di breakdown oleh Bung Rai. Pertanyaannya mungkin perlu dijawab. Ini sumber dari kewenangan ini dalam sebuah undang-undang payungnya atau pokoknya itu di mana? Saya belum ketemu ini. Nah, ketika ini tidak ketemu di undang-undang Susduk, MPR, DPR dan seterusnya sampai ke DPRD itu namanya itu. Ini menyalahi gitu loh. Walaupun fungsi pengawasan itu benar. Tapi yang mengevaluasi, ya itu kan kata-kata melakukan secara berkala tahap calon. Terus ketika yang itu, nomor 2 ini. Nah ini harusnya secara norma produk hukum atau peraturan perundangan, harusnya ini ada cantolan hukumnya di atasnya. Nah oleh karena itu ada kawan yang menyarankan ini di judicial review di Mahkamah Agung, bukan untuk membuktikan, menguji bahwa ini benar tidak secara norma hukum ini. Jadi belum boleh dipakai dong? Bukan dalam konteks. Enggak, sebenarnya begini. Itu hak beliau. Harus judicial review dulu. Enggak, hak dalam konteks hukum administrasi sebelum ada pengujian putusan pengadilan dia dianggap sah. Tetapi secara akademik ini perlu dipertanyakan. Boleh diberlakukan, tapi kan dipertanyakan. Nah, orang meragukan keabsahannya ini karena tidak ada cantolan tadi dan menyalahi dari prinsip-prinsip peraturan perundangan yang berlaku. Nah, oleh karena itu saya yakin kawan-kawan di DPR itu tahu ini. Tetapi mengapa memperlebar kekuasaan? Inilah publik mengatakan ini adalah kebablasan ini. Nah, supaya tidak menurut Prof, publik mengatakan kalau menurut Prof ini kebablasan atau enggak? Kebablasan. Nanti saya jawab. Kenapa kebablasan? Karena saya belum ketemukan cantolannya ini. Yang masalah ini dalam undang-undang memang benar di 234 mengatakan bahwa itu hak mereka untuk membentuk tata tertib. Tetapi untuk menjalankan 3 fungsi sesuai dengan peraturan perundangan. Perundangan salah satunya menurut saya adalah Undang-Undang Susduk. Kita lanjutkan pembahasan ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Banyak yang gue korbanin untuk menggapai mimpi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Bang Lusius, catatan terakhir dalam diskusi soal tatip yang kedepannya perlu dipakai atau tidak, dan tentu harus dikalkulasi dampak politiknya.
Ya, dari tadi kita bicara soal fungsi pengawasan, karena memang fungsi pengawasan itu yang disebut di pasal 228A ayat 1 gitu ya. Tapi sebenarnya selain untuk meningkatkan fungsi pengawasan di pasal 228A ini, evaluasi juga dilakukan dengan alasan untuk menjaga kehormatan gitu ya. Ini yang saya kira justru titik paling anehnya dari bunyi pasal ini gitu ya. Untuk menjaga kehormatan DPR, mereka perlu mengevaluasi pejabat di lembaga negara lain. Ini sih kalau mereka betul-betul mendiskusikan pasal ini, harusnya mereka tahu betul keanehan pasal ini, gitu ya. Pasal yang nggak nyambung sama sekali, gitu ya. Jadi bagaimana berharap ini bisa diterapkan untuk menjaga kehormatan DPR? Mereka perlu mengevaluasi pejabat di lembaga negara lain, gitu ya. Padahal yang merusak citra dan kehormatan DPR itu selama ini anggota DPR sendiri, ngapain urus pejabat negara lain gitu ya. Jadi saya kira sih kalau bicara jelimet soal mekanisme di ayat 2-nya itu mungkin terlalu panjang lebar diskusinya gitu ya. Tapi soal untuk menjaga kehormatan itu aja. Untuk melihat ketidaknyambungan pasal ini dan pemaksaan DPR terhadap pasal ini, saya kira di soal menjaga kehormatan. DPR ingin menjaga kehormatan lembaganya dengan mengevaluasi pejabat di lembaga negara lain. Padahal kita tahu MK ada MK punya MK, betul. KPK punya Dewan Kehormatan gitu ya. KPU punya DKPP, walaupun sekarang Komisi 2 mengevaluasi DKPP dan DKPP-nya nggak punya lembaga lagi untuk mengevaluasi. Baik, soal menjaga kehormatan. Mas Rifki, terakhir kita punya silakan. MKD, Mahkamah Kehormatan DPR. Betul. Jadi nggak usah berlebihan juga Bang Alusius bilang menjaga kehormatan. kita jagalah kehormatan. Kalau nggak jaga kehormatan kita dengan mengevaluasi lembaga lain. Dua hal yang ingin saya tanggapi, Afif. Satu, legal and constitutional clauses ya. Jadi dalam konstitusi kita ditegaskan bahwa fungsi dan kewenangan DPR adalah satu, legislasi, pengawasan, anggaran. Yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Itu bunyi konstitusi. Salah satu undang-undang yang mengatur itu tadi yang Prof. Juanda sebutkan. Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Undang-undang MD3. Dalam undang-undang MD3 disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti setiap fungsi ini, DPR dapat membentuk tata tertib dalam bentuk peraturan DPR. Kita bentuklah tata tertib ini. Jika ada pemikiran bahwa secara prosedur, formil, maupun substantif bermasalah, ini negara hukum, silahkan kemudian. Tapi sebelum itu izinkan DPR membuktikan niat baik dan niat tulusnya. Bahwa kami menghadirkan pasal 228A ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 untuk melakukan penguatan peran fungsi DPR untuk menjawab apa yang Bung Rey dan Bung Alu tadi bilang. DPR ingin memastikan bahwa peran kontrolnya baik. Dan yang kalau di lembaga-lembaga negara itu ada problem dan persoalan, mari kita perbaiki dengan peran kontrol konstitusional yang kita miliki. Baik, kita lihat seperti apa. Pasti pengawasan akan berjalan dan silakan DPR buktikan tidak menjadi sebuah alat gebuk politik yang baru bagi DPR. Tatip ini dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Terima kasih. Pasti akan melakukannya berdasarkan fakta, data, dan seluruh evidence yang kami miliki. Baik, terima kasih para narasumber, Pak Rifki, Pak Prof. Juanda, Bang Rey, Bang Lusius. Terima kasih juga pemirsa atas atensi Anda. Saya tutup top isu pada malam hari ini. Kita jumpa minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.